Ya, bismillahirrahmanirrahim. Saya lanjutkan ya. Ini adalah video penjelasan yang ketiga dari kata kerja dasar dalam bahasa Jepang ya. Oke, minasan kita lihat yuk, di sini ada sebuah gambar ya. Oke, kita lihat dulu. Saya jelaskan dulu ya. Di sini ada sebuah gambar. Di sini ada gambar seorang anak perempuan. Kita anggap dia adalah watashi atau saya. Ya, anggap ini adalah watashi atau saya. Lalu di sini ada beberapa gambar makanan. Yang pertama di sini ada sushi, ya. Anggap ini adalah gambar sushi. Lalu yang kedua, di sini ada gambar ramen. Lalu yang ketiga, di sini ada gambar takoyaki ya. Mirip nggak mirip? Anggap aja mirip ya. Ini ada sushi, ini ada ramen, dan ini ada takoyaki. Ya. Lalu di sini ada gambar sebuah tangan yang sedang memegang apa nih? Memegang sendok ya. Berarti kalau kita lihat dari gambar ini, maka kegiatannya atau kata kerjanya adalah tabemas atau makan. Ya, nah kira-kira kalimatnya gimana ya minasang ya? Kalau kita lihat dari gambar yang ini, oke, kita akan lihat ya. Kira-kira kalimatnya seperti apa? Ya, oke, kita baca dulu kalimat yang pertama. Watashi wa sushi o tabemasu. Watashi wa sushi o tabemasu. Watashi adalah subjeknya. Watashi adalah subjeknya dari kalimat ini. Karena dia subjek, dia ditandai oleh partikel wa. Karena dia subjek, ditandai oleh partikel wa. Lalu ada sushi. Ada sushi. Sushi adalah kata bendanya atau objeknya. Maka dia ditandai oleh partikel o. Dan tabemas adalah kata kerjanya atau predikatnya. Gitu ya. Oke, kita baca sekali lagi. Watashi wa ya. Watashi wa sushi o tabemas. Kita terjemahkan minasang dari subjeknya terlebih dahulu kita terjemahkan. Watashi wa saya. Lalu kalimat yang berikutnya sushi o tabemas. Kita terjemahkan dari belakang ke depan. Makan sushi. Watashi wa saya sushi o tabemasu. Makan sushi. Watashi wa sushi o tabemasu. Saya makan sushi. Itu terjemahannya dalam bahasa Indonesia ya. Nah, sekarang kita lihat kalimat yang kedua dari gambar yang tadi. Watashi wa ramen o tabemasu. Watashi wa ramen o tabemasu. Watashi ini tadi sebagai subjeknya, maka dia ditandai oleh partikel wa. Lalu ramen. Ramen adalah kata bendanya atau objeknya, maka dia ditandai oleh partikel o. Lalu ada tabemasu sebagai kata kerjanya. Ya, watashi wa ramen o tabemasu. Saya makan ramen. Sekali lagi kita terjemahkan dari belakang ke depan ya. Watashi wa saya makan ramen. Ini terjemahannya. Ya. Nah, sekarang kita akan lihat contoh kalimat yang ketiga. Watashi wa takoyaki o tabemasu. Watashi wa takoyaki o tabemasu. Watashi wa saya takoyaki o tabemasu. Makan takoyaki. Watashi wa takoyaki o tabemasu. Saya makan takoyaki. Watashi sebagai subjek, takoyaki sebagai objek, tabemasu sebagai predikat. Gitu ya. Oke, sekarang kita masuk ke gambar yang berikutnya minasang ya. Oke, ini masih gambar yang sama. Ada gambar seorang anak perempuan. Anggap ini adalah watashi atau saya. Lalu di sini ada beberapa minuman. Ada kopi, ada teh, dan juga ada cola atau Coca-Cola.
Lalu di sini ada gambar sebuah tangan yang sedang memegang gelas. Nah, kalau dilihat dari gambar ini, kita tahu bahwa pasti kata kerjanya adalah nomimas atau minum. Nah, kalau gambarnya seperti ini, kalimatnya bagaimana ya minasang ya? Kita lihat yuk sama-sama. Kita lihat kalimat yang pertama. Watashi wa kohi o nomimasu. Watashi wa kohi o nomimasu. Watashinya adalah subjek dari kalimat ini. Maka dia ditandai oleh partikel wa. Lalu kohi adalah kata benda atau objeknya dari kalimat ini. Maka dia ditandai oleh partikel o. Lalu nomimas adalah kata kerjanya atau predikatnya dari kalimat ini. Maka kalau kita mau terjemahkan, watashi wa kohi o nomimasu. Saya minum kopi. Saya minum kopi. Ingat, kita terjemahkan dari belakang ke depan setelah kita menerjemahkan subjek ini. Kalimat yang kedua, watashi wa ocha o nomimasu. Watashi wa ocha o nomimasu. Watashinya sebagai subjek, ocha-nya sebagai objek, nomimasnya sebagai predikat. Kalau subjek ditandai pakai partikel wa, kalau objek ditandainya dengan menggunakan partikel o. Kalimat ini kalau diterjemahkan watashi wa ocha o nomimasu. Saya minum teh. Watashi wa ocha o nomimasu. Saya minum teh. Ini terjemahannya. Nah, sekarang kita akan lihat kalimat yang ketiga. Watashi wa kora o nomimasu. Watashi wa kora o nomimasu. Saya minum cola atau Coca-Cola. Watashi wa kora o nomimasu. Saya minum cola atau Coca-Cola. Kita tahu watashinya sebagai subjek, koranya sebagai objek, dan nomimasnya sebagai predikat atau kata kerjanya ya. Oke, kita masuk ke gambar yang berikutnya ya. Oke, di sini ada watashi ya. Lalu di sini ada ada gambar seorang laki-laki yang sedang memegang gitar dan juga ada gambar gendang. Oke, di sini minasang tahu ya, kalau ada gambar seperti ini pasti dia kegiatannya adalah kikimas atau mendengarkan. Mendengarkan apa? Yang pertama, kita anggap dia sedang mendengarkan musik rock karena gambarnya seperti ini. Yang kedua, kita anggap dia sedang mendengarkan musik dangdut karena ada gambar 2 buah genda. Nah, sekarang kita akan buat yuk kalimatnya dari gambar yang di atas ya minasang ya. Oke, kalimat yang pertama. Watashi wa roku o kikimasu. Watashi wa roku o kikimasu. Watashi adalah subjeknya. Dia ditandai oleh partikel wa. Roku adalah kata bendanya atau objeknya. Dia ditandai oleh partikel o. Lalu ada kikimasu. Dia adalah kata kerjanya atau predikatnya. Kalimat ini jika diterjemahkan, watashi wa roku o kikimasu. Saya mendengarkan musik rock. Saya mendengarkan musik rock. Watashi wa roku o kikimasu. Kalimat yang berikutnya. Watashi wa dangdutto o kikimasu. Watashi wa dangdutto o kikimasu. Watashi wa saya. Kita terjemahkan sampai di sini, sampai partikel wa. Lalu dangdutto o kikimasu, mendengarkan musik dangdut ya. Saya
mendengarkan musik dangdut. Jadi kita terjemahkan dari belakang ke depan. Karena apa? Karena kita ingat bahwa pola kalimat dalam bahasa Indonesia adalah subjek, predikat, objek. Artinya kata kerjanya dulu dibaca baru si objeknya. Gitu ya. Oke. Ada gambar yang terakhir, minasan, kita lihat di sini ada gambar seorang anak perempuan ya. Tadi sudah dijelaskan berulang kali, kita anggap ini sebagai watashi. Lalu di sini ada dua buah benda. Yang pertama ini ada gambar koran. Di sini ada gambar koran dan gambar yang kedua adalah majalah. Kegiatannya apa atau kata kerjanya apa? Di sini ada tangan yang sedang memegang buku. Berarti kegiatannya di sini adalah membaca atau yomimasu. Nah, sekarang kita akan buat ya kalimat untuk gambar-gambar yang ini ya, minasang ya. Kita lihat kira-kira kalimatnya seperti apa. Oke, kalimat yang pertama, watashi wa shimbun o yomimasu. Watashi wa shimbun o yomimasu. Watashi artinya adalah saya. Dia sebagai subjek dari kalimat ini dan ditandai oleh partikel wa. Shimbun artinya adalah koran. Dia sebagai kata benda atau objeknya dan ditandai oleh partikel o. Dan yomimasu adalah kata kerjanya atau predikatnya. Jadi kalimat ini kalau ingin diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, watashi wa shimbun o yomimasu. Saya membaca koran. Saya membaca koran. Ini ya terjemahannya ya. Oke, lalu kalimat yang berikutnya, watashi wa zashi o yomimasu. Watashi wa zashi o yomimasu. Watashi artinya adalah saya. Zashi artinya adalah majalah dan yomimasu artinya adalah membaca. Jadi kalimat ini kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, watashi wa zashi o yomimasu. Saya membaca majalah. Saya membaca majalah ya. Jadi gampang ya minasang ya kalau kita belajar kata kerja dalam bahasa Jepang. Hanya cara menerjemahkannya aja yang harus tepat ya. Oke, minasang kokomade shitsumo ga arimasu ka? Apakah sampai di sini ada pertanyaan ya untuk beberapa contoh kalimat yang tadi sudah kita bahas? Kalau minasang ada pertanyaan boleh langsung ditulis di grup ya, atau boleh langsung japri ke sensei juga nggak apa-apa, silakan. Tapi kalau nggak ada pertanyaan nanti kita akan langsung lanjut ke materi yang berikutnya di penjelasan yang berikutnya. Arigatou gozaimasu.